Di suatu malam, ketika seorang pekerja bernama Tsukasa akan pulang di malam hari, datanglah seorang gadis ninja yang menyelamatkan Tsukasa dari sebuah balok besi yang terjatuh. Tapi ketika Tsukasa mengira jika ada penjahat yang ingin menghabisinya, gadis ninja bernama Shizu itu pun lantas menjelaskan kalau pelaku yang menyerang Tsukasa saat ini bukanlah manusia, melainkan sebuah siluman yang disebut sebagai Yoma. Mendengar hal itu, Tsukasa awalnya masih nggak percaya, hingga ketika Shizu menyerang Yoma yang akan menyerang Tsukasa dari belakang, barulah Tsukasa pun percaya dengan perkataan Shizu tersebut. Dan agar Tsukasa bisa lebih aman, Shizu pun langsung segera membuat kontrak dengan Tsukasa agar bisa menjaga Tsukasa dari para Yoma yang sedang mengincar Tsukasa saat ini. Dan sebagai bayaran atas kontraknya dengan Shizu, Tsukasa pun hanya perlu memberikan tempat tinggal kepada Shizu. Tapi ketika sampai di rumah Tsukasa, Shizu pun menjadi sangat bahagia karena Tsukasa ternyata punya sebuah PS5. Dan bukan hanya itu, Shizu pun menjadi semakin bahagia ketika merasakan masakan Tsukasa yang begitu nikmat di malam itu. Lalu sebagai imbalannya, pada keesokan malam, Shizu pun mulai mengalahkan setiap Yoma yang mencoba untuk menyerang Tsukasa. Namun setelah tinggal bersama dengan Tsukasa selama 2 hari, Shizu pun mulai merasa kalau dia hanyalah beban bagi kehidupan Tsukasa. Apalagi selama ini, Shizu hanya fokus bermain game tanpa pernah ngebantu Tsukasa dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi ketika mendengar hal itu, Tsukasa pun berkata kalau Shizu nggak perlu memikirkannya karena Tsukasa masih bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah seorang diri. Merasa bahagia dengan hal itu, Shizu pun segera mengajak Tsukasa untuk bermain game aja agar bisa menghilangkan rasa bosan mereka di siang itu. Namun siapa sangka Tsukasa pun bisa dengan mudah mengalahkan Shizu dalam game Tekken 7. Melihat Shizu yang kalah telak, Tsukasa pun lantas menjelaskan kalau dia sebenarnya merupakan seorang mantan player e-sport yang pernah juara dalam lomba Tekken berkali-kali. Namun saat Tsukasa akan kembali bekerja di pagi hari, Shizu pun langsung memberikan jimat kepada Tsukasa yang bisa menjaga Tsukasa dari serangan para Yoma kecil. Namun setelah Tsukasa kembali bekerja, Shizu pun mulai merasa sangat kesepian dan gak tahu harus ngelakuin apa. Hingga pada sore hari, Tsukasa yang baru pulang bekerja menjadi sangat terkejut melihat Shizu yang hanya memakan nasi dan toge sedari pagi. Dan karena merasa kasihan kepada Shizu yang hanya makan toge, Tsukasa pun segera memberikan hadiah kepada Shizu agar bisa menghilangkan rasa bosannya. Tapi pada esok hari, Tsukasa pun baru menyadari jika bekalnya masih tertinggal di rumah. Saat mengetahui tuannya yang sedang dalam masalah, tanpa basa-basi, Shizu pun segera menggunakan kecepatan ninjanya untuk mengantar bekal tersebut kepada Tsukasa. Namun ketika Tsukasa sedang berbincang dengan Shizu, dari kejauhan, kita pun akan melihat ninja dari klan lain yang kini sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Dan setelah mengetahui keberadaan Shizu, gadis ninja bernama Mochi tersebut segera melesat secepat mungkin untuk bisa bertemu dengan Shizu. Sementara di rumah, ketika Shizu sedang bermain game yang baru, ia pun langsung menjadi kalah karena Mochi yang datang sampai ngebuat Shizu kaget. Dan ternyata selama ini, Mochi merupakan ninja yang sangat kagum kepada Shizu karena Shizu merupakan calon penerus dari klan yang bernama Idera. Tapi karena Mochi udah ngebuat Shizu kalah dalam game itu, Shizu pun segera mengancam Mochi dan segera mengusir Mochi untuk pergi sejauh mungkin dari rumah Tsukasa. Namun pada malam selanjutnya, ketika Tsukasa dan Shizu sedang bermain game seperti biasa, datang lagi seorang ninja lain yang ingin meminta bantuan kepada mereka. Di mana kini, gadis ninja bernama Hina itu sedang jatuh cinta kepada tuannya sendiri atau orang yang sudah melakukan kontrak dengannya. Tapi karena Hina merupakan seorang ninja yang lemah dan pemalu, ia pun langsung memohon kepada Shizu supaya mau melatihnya menjadi lebih kuat lagi agar bisa menjaga tuannya sekaligus orang yang dia cintai tersebut. Tapi karena terlalu keras latihan di malam itu, Shizu pun mulai kehilangan kesadarannya. Melihat hal itu, Tsukasa pun segera memarahi Shizu karena Shizu terlalu sering bergadang akibat bermain game. Namun ketika mereka akan melanjutkan latihan itu, dari kejauhan, datanglah seorang pria yang bernama Toru. Tapi ketika melihat kedatangan Toru, Hina pun langsung menjadi sangat salting karena Toru rupanya merupakan orang yang Hina sukai tersebut. Tapi pada saat yang sama, datanglah sebuah Yoma yang mencoba untuk menyerang mereka semua. Dan untuk bisa melindungi Toru, Hina pun segera melepaskan sebuah jurus api yang sudah dia pelajari dan langsung menghanguskan Yoma tersebut. 週休4も私一人で
Akhirnya, setelah berlatih dengan Shizu, Hina pun langsung berterima kasih karena Hina akhirnya bisa bertambah kuat. Hingga saat kembali ke rumah, Shizu pun langsung bermain game sampai ketiduran. Namun di saat Tsukasa akan kembali bekerja di kantor, datanglah Mochi yang berniat untuk memberikan pelajaran kepada Tsukasa. Karena menurut pengamatan Mochi, Tsukasa adalah orang yang gak pantas untuk tinggal bersama ninja sehebat dan secantik Shizu. Tapi ketika Mochi akan menghabisi Tsukasa di malam itu, datanglah seekor Yoma dan langsung menyerang Mochi sampai terhempas. Tapi ketika Tsukasa akan diserang oleh Yoma itu, Mochi pun langsung menghalau Yoma tersebut karena Mochi nggak akan memberikan mangsanya kepada Yoma. Kemudian karena Yoma itu udah berani menyentuh mangsanya, Mochi pun segera melepaskan sebuah jurus pilar api yang langsung berhasil menghancurkan Yoma itu. Tapi setelah menggunakan jurus tersebut, sebuah fakta pun langsung terungkap jika Mochi rupanya merupakan seorang cowok yang menyamar sebagai ninja wanita selama ini. Dan karena hal itu, Mochi pun segera memohon kepada Tsukasa untuk merahasiakan hal tersebut dari Shizu dan para ninja lain. Karena Mochi bisa mati jika sampai ketahuan oleh mereka. Namun secara tiba-tiba, dari kejauhan, datanglah Shizu yang ternyata udah terbangun setelah mendengar suara ledakan tersebut. Dan untuk menyelamatkan Mochi, Tsukasa pun lantas menjelaskan kalau Mochi sudah menyelamatkan Tsukasa dari Yoma. Dan setelah menjelaskan hal itu kepada Shizu, akhirnya Shizu pun segera membiarkan Mochi pergi begitu aja. Saat kembali di rumah, Shizu pun langsung meminta maaf kepada Tsukasa karena dia sudah lalai dalam melindungi Tsukasa. Tapi ketika melihat Shizu yang menyalahkan dirinya sendiri, Tsukasa pun lantas menjelaskan kalau hal itu adalah hal yang wajar. Ya, karena sedari kemarin Shizu udah kecapean akibat terlalu bekerja keras. Lalu pada keesokan hari, Tsukasa pun mutusin untuk membuang sampah karena sampah mereka udah cukup menumpuk. Namun di saat Tsukasa akan turun ke lantai bawah, ia pun langsung menjadi syok dan terkejut sewaktu melihat Mochi yang ingin pindah di apartemen mereka juga. Dan ketika di siang hari, mereka pun semua segera berkumpul sebagai tetangga rukun yang akan tinggal bersama. Namun karena di hari itu Tsukasa lagi gak enak badan, Shizu pun akhirnya memutuskan untuk ngebuat sup dan makan siang kepada Tsukasa aja. Namun karena Shizu begitu payah dalam hal memasak, Shizu pun segera meminta bantuan kepada Hina untuk membuatkan masakan yang nikmat kepada Tsukasa. Akhirnya dengan menggunakan bantuan Hina, Shizu pun bisa ngebuat masakan yang nikmat kepada Tsukasa yang tengah sakit. Tapi pada keesokan harinya, Tsukasa nggak sengaja bertemu dengan tetangganya yang bernama Himari. Dimana kini, Himari rupanya bekerja di sebuah supermarket. Tapi setelah melihat Tsukasa yang belakangan ini bersama dengan seorang gadis, cukup ngebuat Himari menjadi penasaran dengan hal itu. Bahkan saking penasarannya, Himari pun sampai menguping semua perbincangan Tsukasa dan juga Shizu. Karena rupanya Himari sangat terobsesi kepada kisah cinta dari orang lain. Namun beberapa hari kemudian, kita pun akan melihat Hina yang rupanya kini semakin mesra dengan Toru. Kembali pada Tsukasa dan Shizu, di mana saat musim panas tiba, Tsukasa pun segera menukar baju Shizu karena Tsukasa akan mencuci semua baju yang kotor itu. Tapi di saat memakai hoodie pemberian Tsukasa, Shizu pun langsung menghirupnya karena hoodie itu masih menyimpan bau Tsukasa yang begitu wangi. Pada suatu hari, ketika sedang bermain game bersama Shizu, Tsukasa pun lantas berkata kalau dia akan mengajak Shizu untuk berbelanja pada esok pagi. Tapi ketika mendengar hal tersebut, Shizu pun mulai kepikiran, bahkan ketika sedang mandi. Ya karena selama ini Shizu belum pernah berbelanja dengan seorang cowok. Dan karena Shizu nggak punya baju untuk berkencan, ia pun langsung meminjamnya kepada Mochi, karena Mochi pasti punya banyak baju yang mungkin pas dengan Shizu. Dan karena Shizu adalah gadis yang sangat cantik, Mochi pun segera memberikan sebuah baju yang mungkin akan ngebuat Tsukasa menjadi salting kepadanya. Dan benar aja, ketika di siang hari, Tsukasa pun langsung menjadi salting ketika melihat Shizu yang memakai baju cantik itu. Namun ketika mendengar Tsukasa yang memujinya, Shizu yang merasa malu segera pergi ke toilet untuk menghilangkan rasa saltingnya. Dan sebelum hari semakin siang, mereka pun segera berangkat di mall terdekat untuk membeli beberapa kebutuhan bulanan. Lalu setelah kembali dari toko game, Tsukasa pun segera mengajak mereka untuk membeli kebab karena Shizu ternyata sangat mencintai kebab yang begitu nikmat. Namun ketika Shizu akan pergi membeli es krim di siang hari, datanglah seorang pemuda yang rupanya merupakan teman masa SMA Tsukasa.
Tapi setelah mendengarkan kabar Tsukasa saat ini, ia pun gak menyangka jika Tsukasa bisa tinggal bersama dengan gadis cantik seperti Shizu. Namun, bukannya memberikan saran yang baik, pemuda itu pun malah menyuruh Tsukasa untuk memanfaatkan kebaikan Shizu aja. Namun ketika mendengar hal itu, Tsukasa pun langsung membantahnya dan berkata kalau Shizu sudah dianggap sebagai orang yang sangat penting baginya. Dan siapa sangka ketika Tsukasa mengatakan hal itu, Shizu pun gak sengaja mendengarnya dari kejauhan sampai ngebuatnya merasa salting. Lalu saat pulang di malam hari, Shizu pun langsung menjadi sangat salting karena teringat dengan perkataan Tsukasa tadi. Dan karena gak kuat untuk menahan perasaannya, Shizu pun mutusin untuk menyatakan perasaannya kepada Tsukasa aja. Tapi ketika Shizu akan mengatakan perasaannya kepada Tsukasa, datanglah seekor Yoma yang mencoba untuk memangsa mereka. Dan karena merasa kesal sudah diganggu, Shizu pun segera melepaskan jurus api terkuat yang seketika menghapus siluman itu. Namun di suatu malam, ketika Hina dan Toru sedang berkencan di taman, datanglah sebuah Yoma besar yang mencoba untuk memangsa mereka. Dan karena gak ingin Toru sampai terluka, Hina pun segera menggunakan jurus pertama dan berhasil mengalahkan siluman itu sampai gak berdaya. Tapi saat baru aja mengalahkan Yoma itu, datanglah seorang ninja lain yang kini sedang mencari Shizu. Dan karena gak bisa menolak hal tersebut, Hina pun segera datang ke rumah Tsukasa dan berkata jika ada yang ingin bertemu dengan Shizu. Tapi sewaktu melihat ninja yang bernama Kana tersebut, Shizu pun langsung bodo amat dan mutusin untuk melanjutkan gamenya aja. Dan rupanya, alasan Kana sedang mencari Shizu selama ini, ya karena Kana ingin melawan penerus dari klan Idera terkuat. Tapi ketika mendengar hal itu, Shizu pun langsung menolaknya, karena Shizu udah tahu jika Kana gak akan bisa mengalahkan Shizu. Namun karena sangat berisik di malam hari, sang ibu apartemen pun segera datang, dan langsung menyuruh mereka untuk diam. Dan siapa sangka, kalau pemilik apartemen mereka saat ini, juga merupakan seorang ninja yang sama dengan mereka. Kemudian, Shizu pun menjelaskan kalau wanita yang bernama Sayu tersebut merupakan seorang ninja kelas atas dan bahkan pernah menjadi guru latihan Shizu sewaktu masih kecil. Dan karena semua ninja udah pada berkumpul, Sayu pun segera mengajak mereka semua untuk ngebantu cafe mate yang sedang dia bangun. Dan pada keesokan harinya, mereka pun segera bekerja di cafe Sayu agar bisa meramaikan cafe tersebut. Tapi karena mereka masih pemula, mereka pun mulai cukup kesulitan untuk bekerja di cafe tersebut. Karena tantangan terbesarnya adalah mereka pun harus membuat sebuah kata-kata lucu yang bisa memancing pelanggan untuk kembali datang di cafe itu lagi. Namun setelah diberikan semangat oleh Sayu, Shizu pun akhirnya bisa memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pelanggan yang datang. Namun ketika Shizu sedang asik bekerja, dia pun menjadi sangat terkejut ketika melihat Tsukasa yang datang di kafe tersebut. Dan karena Tsukasa merupakan seorang pelanggan, Shizu pun terpaksa harus melayani Tsukasa walaupun dengan menahan rasa malu yang begitu besar. Hingga setelah 1 hari bekerja di kafe Sayu, Sayu pun langsung berterima kasih kepada mereka karena penjualan kafe langsung naik secara drastis. Dan saat mendengar waktu pulang tiba, Shizu pun menjadi sangat bahagia karena akhirnya bisa pulang dan bermain game Free Fire lagi. Tapi sebelum pulang di hari itu, Shizu pun segera mengambil baju maid karena dia ingin ngebuat Tsukasa bahagia nanti. Tapi ketika Tsukasa akan pulang kerja di malam hari, muncullah sebuah Yomo yang kembali mencoba menyerang Tsukasa lagi. Namun untung saja, Shizu pun berhasil datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Tsukasa dari Yomo itu. Sekembalinya di rumah, Tsukasa pun segera ngebuat barbecue kepada Shizu yang langsung ngebuat Shizu merasa sangat bahagia dengan hal itu. Dan karena Shizu sangat mencintai masakan Tsukasa, Tsukasa pun lantas berkata jika dia akan ngebuat barbecue lagi kepada Shizu. Tapi ketika Shizu sedang asik makan barbecue bersama Tsukasa, datanglah Sayu yang malah menyerang Shizu begitu aja. Rupanya alasan Sayu menyerang Shizu ya karena Sayu sangat kecewa kepada Shizu karena Shizu nggak fokus untuk menjadi lebih kuat sebagai seorang ninja. Karena jika ingin melindungi Tsukasa, maka Shizu pun harus latihan keras agar bisa semakin kuat. Tapi ketika Sayu akan mengajar Shizu, namun setelah kejadian tersebut, Shizu pun langsung berkata kepada Tsukasa kalau mungkin dia akan fokus berlatih dan bekerja biar nggak menjadi beban kepada Tsukasa lagi. Dan hal yang akan pertama Shizu lakukan dimana dia akan melamar kerja di cafe Sayu
Tapi ketika sampai di sana, ia pun menjadi sangat terkejut melihat Kanaya juga sedang ingin bekerja di kafe itu. Dan rupanya, alasan Kana ingin bekerja di kafe itu, ya karena Kana ingin menjadi murid dari Sayu juga. Karena rupanya Sayu mempunyai sebuah jutsu yang sangat kuat, yaitu Sayu bisa ngebuat domain expansion yang bisa menahan para Yoma. Singkatnya, setelah mendaftar di kafe Mei tersebut, mereka pun mulai bekerja keras seperti biasa supaya bisa menjadi murid Sayu dan mendapatkan uang. Bahkan ketika Tsukasa pulang di malam hari, ia pun menjadi sangat syok dan terkejut melihat Shizu yang kini sudah bisa ngebuat makan malam kepada Tsukasa. Rupanya semenjak tinggal bersama Tsukasa, Shizu pun merasa jika dia hanyalah beban yang gak bisa ngebuat apapun. Tapi ketika mendengar hal tersebut, Tsukasa pun langsung membantahnya dan berkata jika dengan melindungi Tsukasa aja udah ngebuat Tsukasa pun merasa bangga kepada Shizu. Setelah mendengar perkataan Tsukasa tersebut, Shizu pun kini langsung kembali bersemangat dan udah gak merasa menjadi beban lagi kepada Tsukasa. Tapi walaupun begitu, Shizu pun harus tetap membantu Tsukasa dalam mengerjakan hal apapun di rumah. Hingga sewaktu melihat Shizu yang sedang tidur di malam hari, Tsukasa pun langsung menjadi cukup parno karena gak menyangka jika dia bisa tinggal bersama gadis secantik Shizu. Tapi di lain tempat, kita pun akan melihat dua Yoma berbentuk manusia yang kini akan mencari mangsa di dunia manusia. Dan bukan hanya itu, mereka pun bahkan mulai menghabisi beberapa ninja dan bahkan sedang melacak keberadaan Tsukasa karena Tsukasa ternyata punya garis keturunan darah Ronin. Namun di keesokan pagi, Hina pun menjadi sangat khawatir kepada Shizu karena terlalu fokus bekerja sampai pagi hari. Dan agar Shizu nggak semakin capek, Hina pun segera mengajak Shizu untuk mabar Free Fire. Tapi Shizu pun langsung menolaknya dan berkata kalau dia sedang menjauhi game agar bisa fokus bekerja. Kembali lagi pada Mochi, dimana ketika Mochi sedang melawan beberapa Yoma, Mochi pun malah mendapatkan pesan penting dari Shizu yang langsung ngebuat Mochi segera bertemu dengan Shizu sekarang juga. Rupanya, alasan Shizu memanggil Mochi saat ini, ya karena Shizu ingin menyuruh Mochi untuk menghancurkan HP-nya aja. Karena menurut Shizu, HP hanya akan ngebuat Shizu menjadi gak fokus bekerja untuk mencari uang. Namun di suatu malam, ketika Tsukasa akan pulang setelah jogging di malam hari, datanglah dua Yoma yang bernama Kira dan Lina yang ingin menghabisi Tsukasa sekarang juga. Namun saat Kira akan menyerang Tsukasa, datanglah Shizu yang segera menghentikan hal tersebut. Melihat Shizu yang datang, Lina pun segera mengaktifkan sebuah domain expansion supaya Shizu dan Lina bisa bertarung dengan sepuas mungkin. Namun di lain sisi, ketika Kana akan kembali bekerja seperti biasa, Sayu pun datang dan memberikan sebuah misi penting kepada mereka saat ini. Kembali pada Shizu, dimana karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, cukup ngebuat Shizu menjadi kewalahan untuk melawan Kira. Namun karena gak ingin tinggal diam aja, Tsukasa pun langsung melindungi Shizu sampai gak sengaja membangkitkan power Ronin dalam dirinya. Tapi ketika Kira akan segera melepaskan serangan pamungkas, datanglah Kana yang segera menyuruh Tsukasa menggunakan kekuatan Ronin untuk menyembuhkan luka Shizu. Dan tak lama kemudian, datanglah Hina dan juga Mochi yang akan ikut ngebantu Kana melawan dua Yoma tersebut. Melihat pasukan ninja yang udah datang, Kira pun menjadi semakin bersemangat untuk menghabisi mereka semua sekarang juga. Namun sebelum hal itu terjadi, Hina pun segera melepaskan semburan api yang cukup ngebuat Kana menjadi syok dengan kekuatan Hina. Bukan hanya itu, Lina bahkan menjadi sangat syok melihat kecepatan Mochi yang di luar nikah. Dan setelah berhasil membawa Lina ke tepi hutan, Mochi pun segera menggunakan mode cowoknya yang langsung menghajar Lina sampai gak berdaya. Sementara di ujung hutan, Shizu pun segera meminta maaf kepada Tsukasa karena dia malah kembali menjadi beban lagi. Tapi Tsukasa pun langsung membantahnya dan berkata kalau dialah yang harus meminta maaf karena selama ini Tsukasa gak pernah membantu Shizu untuk melawan para Yoma. Dan oleh karena itu, Tsukasa pun akan kembali melatih kekuatan Roninnya agar bisa berjuang bersama Shizu nanti. Tapi ketika mendengar hal tersebut, Shizu pun langsung mencaplok Tsukasa dan secara nggak langsung mengaktifkan segel terkuat mereka. Karena ternyata, jika ninja dan Ronin saling jatuh cinta, maka mereka akan mendapatkan power yang sangat di luar nikah. Akhirnya, dengan menggunakan power tersebut, Shizu berhasil mengalahkan dua Yoma itu. Namun karena udah kalah, Kira pun mutusin untuk segera mundur, tapi dia berjanji kalau dia akan kembali lagi untuk melawan mereka.
Dan setelah pertarungan usai, Shizu pun langsung ambruk dan pingsan karena kehabisan cakra ninja. Namun saat melihat Shizu yang pingsan, Sayu pun lantas menjelaskan kalau Shizu merupakan seorang ninja pelarian yang lari dari tugasnya sebagai calon penerus klan Idera. Dan kemudian, Sayu pun mengatakan sebuah fakta mengejutkan kepada mereka semua kalau dia sebenarnya merupakan ibu Shizu yang selama ini juga kabur dari tugasnya sebagai seorang pemimpin klan. Dan kemudian, Sayu pun segera memohon kepada Tsukasa untuk menjaga anaknya tersebut dengan sebaik mungkin. Karena saat ini, Shizu merupakan seorang ninja pelarian yang sama dengan ibunya. Tapi ketika mendengar hal tersebut, semua orang pun langsung menjadi sangat syok dan kaget dan gak nyangka jika Shizu merupakan anak dari Sayu. Lalu setelah pertarungan tersebut, Shizu dan juga semua teman-temannya mutusin untuk piknik di sebuah onsen untuk menghilangkan rasa capek mereka. Namun pada keesokan paginya, kita pun akan melihat seorang ninja bernama Sumi yang nampaknya sedang mendapatkan misi di mana dia harus mencari Kana yang sudah nggak pernah kembali di klan mereka. Sementara di lain sisi, bukannya menjadi seorang pemimpin klan, Kana malah ingin bekerja di kafe Sayu karena rupanya dia sudah merasa nyaman di sana. Kembali pada Sumi, ketika sedang mencari Kana di kota, Sumi pun malah bertemu dengan Shizu yang sedang berbelanja di hari itu. Tapi ketika melihat Shizu yang berada di kota, Sumi pun lantas bertanya bahwa kenapa Shizu nggak menjadi penerus klan Idera. Dan Shizu pun menjawab kalau dia sudah menikmati kehidupannya sebagai seorang gadis biasa aja. Dan singkatnya, setelah dibantu oleh Shizu, Sumi pun akhirnya bisa kembali bertemu dengan Kana yang merupakan saudari tercintanya. Tapi sewaktu melihat Kana yang menjadi seorang pelayan, Sumi pun langsung menjadi kesal dan marah, lalu menyuruh Kana untuk segera berhenti aja. Tapi Kana pun langsung membantahnya dan berkata kalau dia sudah mencintai pekerjaannya itu. Dan walaupun sudah diusir, namun Sumi pun masih nggak terima jika kakaknya bekerja di tempat aneh seperti itu. Melihat Kana yang mengusir adiknya, Shizu pun langsung menjadi kesal dan menyuruh Kana untuk segera meminta maaf kepada Sumi nanti. Tapi karena Kana keras kepala, ia pun berkata kalau bertengkar dengan Sumi merupakan suatu hal yang wajar di keluarga mereka. Kembali pada Sumi, di mana saat sedang merasa galau, datanglah beberapa pria jabrik yang pengen mengajak Sumi untuk melakukan skibidi. Tapi di saat Sumi akan menghajar mereka semua, datanglah Shizu dan juga Hina yang rupanya sedang mencari Sumi sedari tadi. Namun ketika melihat Shizu yang sedang datang, Sumi pun langsung menangis sekuat mungkin karena Kana udah berbeda dari biasanya. Dan supaya Sumi nggak merasa sedih, saya pun segera menjelaskan kalau dia sudah menceramai Kana agar mau meminta maaf kepada Sumi. Dan akhirnya dengan bantuan teman-temannya, kini Sumi dan Kana pun bisa berbaikan lagi. Bahkan Kana pun merasa sangat menyesal karena sudah mengusir Sumi yang merupakan adiknya sendiri. Beberapa hari kemudian, Mochi pun segera bertemu dengan Hina karena ia ingin melatih sebuah strategi agar bisa melawan para Yoma berbentuk manusia yang mungkin akan kembali untuk menyerang mereka lagi. Di mana pada strategi itu, Mochi pun akan mencoba menyerang dan menangkap Yoma, lalu Hina akan memberikan serangan yang besar kepada Mochi, lalu Mochi akan berusaha untuk menahannya. Tapi ketika Hina mencoba jurus apinya, melihat hal itu, Mochi pun baru menyadari jika kekuatan Hina hanya akan semakin kuat jika Hina sedang merasa tertekan terhadap sesuatu. Dan setelah memikirkan hal tersebut, Mochi pun segera mengatakan sesuatu hal kepada Hina jika dia pernah melihat Toru yang berkencan dengan pria lain. Dan benar aja, saat mendengarkan hal tersebut, Hina pun mulai merasa tertekan dan secara nggak langsung membangunkan kekuatannya. Tapi siapa sangka walaupun sudah terkena serangan tersebut, Mochi masih bisa bertahan dan bahkan gak mengalami luka apapun. Namun pada malam hari, Hina pun malah oleng bersama Kana karena Hina malah percaya dengan perkataan Mochi tadi yang mengatakan jika Toru sudah berkencan bersama wanita lain. Akhirnya di malam itu, Shizu dan Tsukasa harus melayani Hina yang sedang galau. Tapi tak lama kemudian datanglah Toru yang baru aja pulang bekerja. Namun ketika Hina akan menuduh Toru berselingkuh, Toru pun segera memberikan hadiah kepada Hina yang ternyata adalah sebuah kalung yang dipesan oleh seorang pengrajin wanita. Melihat Toru dan Shizu yang kembali bucin, Shizu pun segera mengajak Tsukasa untuk melakukan hal bucin juga. Bahkan tak lama kemudian, Sayu dan Sumi pun ikut datang untuk meramaikan pesta di rumah Tsukasa itu.
Namun saat hari semakin malam, Shizu pun langsung meminta maaf kepada Tsukasa karena udah banyak bicara ketika sedang oleng bersama dengan teman-temannya. Namun Tsukasa pun lantas menjawab kalau dia malah semakin suka ketika melihat Shizu yang mau menceritakan apapun kepada mereka. Melihat Tsukasa yang selalu menerimanya, Shizu yang udah salting memutuskan untuk mengajak Tsukasa melakukan caplokan. Tapi keesokan paginya, mereka pun segera pergi ke pantai untuk menikmati musim panas bersama-sama. Dan untuk ngebuat liburan itu semakin asik, mereka pun segera bermain voli bersama, sampai gak sengaja ngebuat Shizu pingsan. Tapi ketika Shizu terbangun, dia pun menjadi sangat terkejut saat terbangun di pangkuan hangat Tsukasa. Dan akhirnya, sore itu pun ditutup dengan Shizu dan Tsukasa yang sedang berduaan di depan matahari yang terbenam. Namun, ketika di malam hari, sebuah masalah pun kembali muncul di mana kini ada dua Yoma yang kembali datang menemui Shizu. Rupanya, alasan mereka kembali saat ini karena mereka berdua sedang diusir oleh Sang Raja Iblis akibat kalah melawan Shizu dan juga teman-temannya kemarin. Dan bukan hanya itu, mereka pun kini gak bisa bertarung lagi karena Raja Iblis udah menyegel kekuatan Kira dan juga Lina. Lalu pada akhirnya anime ini pun ditutup dengan penuh kebahagiaan dan tamat dengan ending yang sangat membagongkan.